Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat sore dan selamat datang kepada seluruh peserta seminar yang telah bergabung pada hari ini. Selamat hari Minggu. Walau di akhir pekan kawan-kawan masih memiliki semangat untuk bisa hadir dalam seminar ini, kita sama-sama menimba ilmu dari para pembicara yang hebat tentunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ratasya Ismaya Putri, saya peneliti dari Pusat Kajian Media dan Demokrasi LP3IS, dan tentunya kawan-kawan, hari ini kita akan memulai sebuah diskusi penting melalui peluncuran buku Refleksi 2024, Outlook 2025, Ya, Akhir belum. Reformasi Politik di Tengah Pusaran Oligarki yang diselenggarakan oleh LP3IS. Tentunya teman-teman, di tengah perjalanan demokrasi Indonesia yang penuh dengan tantangan ini, kita diingatkan oleh kenyataan bahwa apa yang pernah kita perjuangkan sekarang telah menghadapi ujian yang begitu besar. Secara konsisten, LP3IS dengan tekun mengamati dan merefleksikan dinamika perkembangan politik yang ada melalui buku-buku Outlook yang tiap tahunnya kita secara konsisten hadir gitu ya, seperti Menampakkan Demokrasi pada tahun 2019, Nestapa Demokrasi pada tahun 2020, dan juga kemarin terakhir pada tahun 2003 adalah Senjakala Demokrasi. Dan tentunya kesempatan pada tahun 2024 kemarin kita refleksi, dan ini merupakan sebuah buku yang akan kita kaji berupa seminar ya. Di sini sudah hadir para pembicara yang juga merupakan sekaligus penulis dalam buku Outlook 2024 ini. Ada Bapak Wija, ada Pak Malik, ada juga Mbak Ika, dan juga kawan-kawan yang nantinya di minggu berikutnya akan memberikan paparan juga, Mas Bangkit, seperti itu. Baik, tanpa langsung kita mengulur-ulur waktu, kita lebih baik menuju ke agenda berikutnya, yakni sambutan dari Bapak Fahmi Wibawa selaku Direktur Eksekutif LP3IS. Selamat sore Pak Pak Fahmi Fahmi. juga menulis, Mas Sata. Selamat sore. Selamat Selamat sore sore. semua Silakan Pak teman-teman. Fahmi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya dengar terjelas ya, Tasya ya? Terdengar jelas Pak Fahmi. Baik. Terus, Teman-teman semua, tentu pertama mari kita menyampaikan dan memuji ke Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita sore ini masih diberi kesehatan sehingga bisa bersilaturahmi meskipun lewat online. Teman semua, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tiga hal ya. Yang pertama, seperti tadi disampaikan Tasya, bahwa LP3IS dengan tekun selalu setiap tahun kita menyampaikan hasil kajian kita mengenai demokrasi di negara tercinta kita ini. Ya, jadi hari ini, sore ini, dengan bangga saya ingin menyampaikan peluncuran buku yang keenam ya, LP3IS mengenai Outlook Demokrasi 2025 ya. Jadi cara pandang kita terhadap demokrasi Indonesia 2025 ini. Meskipun eh, kami saya menyampaikan dengan bangga ini karena betapa teman-teman tekun dan bekerja keras untuk menghasilkan buku ini. Namun sejatinya hati saya ini masgul gitu ya, sedih karena hasilnya demokrasi kita ini dalam kondisi yang sekarat ya. The democracy is dying ya. Demokrasi kita ini sekarat. Kenapa? Karena selama tahun 2024 yang sudah kita lewati, itu banyak kejadian yang membuat demokrasi kita dihujam bertubi-tubi. Sehingga saat ini demokrasi kita ini is dying. Ya. Nah, ini sebenarnya demokrasi mati ini tidak istilah yang asal-asalan ya. Ini juga ada tokoh ilmuwan besar yang menghasilkan buku yang terkenal yaitu How the Democracy Die, itu Lewinsky dan Ziblatt. Memang negara-negara bisa saja demokrasinya hancur, mati ya, kalau memang politiknya itu kemudian dilakukan banyak pelemahan ya, baik itu hukumnya, lalu lembaga-lembaganya, partai politiknya dan seterusnya. Dan itu yang kita saksikan selama tahun 2024 kemarin ya. Dimulai dari terangkatnya politik dinasti lokal yang kemudian ternyata dibawa ke ranah nasional ya, kita sama-sama saksikan bahwa dinasti yang tadinya kita sangat khawatir ya itu terjadi di daerah-daerah ternyata malah dibawa ke pusat ya, sehingga demokrasi sudah dinasti ini ya
itu sudah menjadi problem nasional, ya, karena kepemimpinan nasional lalu kemudian dikuasai oleh dinasti yang berbasis oligarki ini, ya. Lalu yang kedua, betapa akumulasi kekuasaan itu ada di tangan segelintir orang, oligarki tadi, ya. Kita teringat saat terakhir dari Orde Baru betapa Ketua Dewan Pembina Golkar itu ya Panglima TNI yang kemudian membawai angkatan bersenjata, partai politik dan sebagainya, sehingga ada akumulasi kekuasaan. Dan itu yang terjadi saat kita sekarang menapaki tahun 2025, teman-teman. Kita belum lama kemarin melihat pemangkasan anggaran, ya. Sebenarnya istilah yang paling pas bukan efisiensi, ya, karena kalau efisiensi tentu dilihat yang tidak urgent, yang memang tidak penting dan itu membosankan. Tapi pemangkasan itu dipangkas, ya, ditebas, apapun anggaran kita ditebas. Nah, semua itu kemudian lalu dilakukan oleh semua penyelenggara negara. Jadi impres, pemangkasan, lalu masuk ke DPR, lalu masuk ke Kementerian Keuangan segala macam, dan itu terjadi. Ya. Jadi check and balance satu kebijakan itu tidak terjadi karena semua terpusat di kekuasaan. Nah, jadi teman-teman semua, nanti tim LPTKS akan menguraikan bagaimana detailnya liku-liku demokrasi itu kemudian tertusuk bertubi-tubi selama 2024 dan bagaimana kita melihat tahun 2025 ini. Ya. Apakah kita masih ada harapan? Apakah kita membiarkan otoritarianisme itu tumbuh? Ya. Apakah kita akan kemudian mengulang kembali masa Orde Baru yang ingin kita kubur dalam-dalam mengenai otoritarianisme itu, sehingga kami menyeru, ya, kami berharap kita semua menyelamatkan demokrasi kita ini dari kematiannya, ya. Jadi Imam Tibet tadi bilang the democracy is die, itu jangan sampai kita menjadi bagian dari negara yang demokrasinya mati tadi. Nah, jadi kita berharap tahun 2025 ini dengan segala macam yang dimiliki oleh eksponen bangsa, ya, kepemimpinan nasional ini kita harus selamatkan. Reformasi jilid kedua harus segera kita kobarkan supaya apa? Supaya tidak terjadi lagi otoritarianisme di negara kita, ya. Dengan berbagai macam yang tadi kami sebutkan, yang nanti akan dijelaskan oleh teman-teman peneliti kami. Ada Mas Wijayanto, ada Mas Hadi Purnama, ada Mbak Ika Ningtyas, lalu juga kita kedatangan tamu speakers juga, ya, Words First Good yang dari Leiden. Moga-moga juga nanti di akhir bisa join dengan kita. Masing-masing akan menyampaikan temuan hasil research dan temuan kajiannya sehingga kita punya gambaran yang lengkap, ya, bagaimana demokrasi kita ini yang dying tadi, dan juga bagaimana kita berupaya supaya otoritarisme itu tidak tumbuh dan muncul kembali di negara kita. Jadi reformasi jilid kedua emas, ya, harus kita kobarkan saat ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih teman-teman mengikuti perkembangan dari si kajian kami, dan semoga kita sama-sama masyarakat sipil Indonesia, penyelenggara negara sama-sama menyelenggarakan atau melakukan emergency assistance terhadap demokrasi kita supaya kita semua tidak terpuruk demokrasi, justru kita akan bangkit kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahmi atas sambutannya. Ya, di sana Pak Fahmi sudah menjelaskan bahwasannya kutipan yang ada pada How Democracy Died itu memang ternyata terjadi dalam konteksnya di Indonesia, yang tentunya pernyataan-pernyataan bahwasannya demokrasi Indonesia sudah mati itu tidak merupakan sebuah asumsi belaka, yang ternyata hal tersebut juga divalidasi oleh berbagai ilmuwan tentunya. Terima kasih Pak Fahmi atas sambutannya. Berlanjut kita ke pemateri pertama, yakni Bapak Malik Ruslan selaku peneliti senior LP3IS. Selamat sore Pak Malik. Ya, selamat sore.
Ya, Pak Malik Ya, ini ya. tentunya selain peneliti senior di LP3IS juga merupakan editor buku dan memang beliau sangat konsen dalam konteks korupsi seperti itu Pak Malik dan bukunya yang sempat dipublish pada tahun 2017 yang tentunya ramai menjadi perbincangan publik ya Pak, perihal politik anti korupsi di Indonesia, kredualitas dan ambiguitas. Dan tentunya materi yang akan dibawa tidak jauh dari pembahasan perihal konteks korupsi. Saya persilakan kepada Pak Malik untuk bisa memberikan paparan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua. Apa kedengaran suara saya? Suaranya tidak masuk, Pak Malik. Halo? Bisa diulang? Oh, Kedengeran kok, lumayan. lumayan ya. Lanjut ya. Saya masuk, tapi mungkin Oke, di sudah paket nggak sudah masuk ya. masuk. Ya, Oke. Saya. silakan Pak Malik. Oke, Pak Malik baik. waktunya 15 menit. Silakan, Pak. Baik. Saya mau langsung aja. Saya langsung share aja ya. Bisa kelihatan? Siap, Pak Malik. Sudah terlihat dengan jelas. Nah, oke, saya ingin sapa dulu teman-teman yang lain. Mas Bakit, selamat sore, Mas Bakit. Assalamualaikum. Mbak Tasha, Waalaikumsalam. Pak Fahmi. Tadi ada Mbak Ambar tadi ya. Dan teman-teman yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu, tapi saya sangat menghargai karena saya kira sudah berkali-kali berpartisipasi dalam diskusi yang digelar oleh P3S. Jadi ini satu, apa, saya menganggap sebagai satu kepercayaan kepada LP3S untuk selalu mengikuti apa-apa yang kajian-kajian LP3S, termasuk hari ini kita bicara tentang refleksi dan outlook. Nah, kalau bicara tentang korupsi, kita sekarang ini kan lagi dalam masa apa yang rezim sudah berganti ya. Dari Jokowi 10 tahun, sekarang Prabowo masuk ke periode pertama 5 tahun ke depan. Nah, kalau bicara tentang refleksinya, korupsinya saya mau tidak mau saya harus mundur ke belakang, agak jauh. Mulai tahun 5 tahun ke belakang lah, itu seperti itu. Karena apa? Ini transisi, peralihan dari satu rezim ke rezim yang lain, yang baru. Nah, tugasnya apa? Apakah tantangannya sama? Saya kira lebih berat ya. Hari ini lebih berat. Tapi saya mau melihat dari satu eh, semacam optimisme yang dilontarkan oleh Presiden Prabowo pada pelantikan beliau. Dia katakan, marilah kita berani mawas diri, menatap wajah sendiri, dan mari berani memperbaiki diri sendiri, mari berani mengoreksi diri kita sendiri. Nah, ini saya kira satu keberanian untuk melihat, merefleksi diri sendiri ya. Mungkin yang dimaksud ini bukan hanya diri dia sendiri aja, tapi ke belakang, kita lihat ke belakang. Nah, tantangan beliau ke belakang apa? Kira-kira yang sekarang ini. Yang paling pokok itu adalah mewarisi warisan kelam. Bagaimana mengatasi warisan kelam pemerintahan Jokowi dalam konteks penanggulangan korupsi. Saya menyebutkan istilah penanggulangan, bukan pemberantasan, karena penanggulangan mungkin lebih luas cakupannya. Dia bisa mundur, bisa ke depan, bisa juga pencegahan, bisa juga penindakan. Jadi saya gunakan istilah ini untuk bisa menggambarkan bahwa tantangan kita sekarang bukan hanya menindak, tapi juga mencegah. Nah, yang pertama, ini muncul tahun 2019, sesat pikir pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi, terutama yang dilakukan oleh KPK, dianggap menghambat investasi. Ini muncul dari istana. Tahun 2019, inilah yang mindset yang menjadi fondasi bagi dilakukannya revisi Undang-Undang KPK. Yang menghambat investasi. Jadi ini kalau kita merujuk jauh ke belakang lagi, dari riset saya itu pernah saya lakukan, memang tahun-tahun 2000 ke bawah ya. 2000 ke bawah memang pernah muncul pemahaman bahwa korupsi itu bisa memuruskan bisnis, menjadi pelumas untuk bisnis. Tapi kemudian riset-riset yang muncul belakangan itu membantah semua. Korupsi misalnya $1 itu menghambat 0,sekian% pertumbuhan ekonomi, menggerus pertumbuhan ekonomi. Dan itu tidak terbukti sampai hari ini. Yang kedua, implikasi dari imbas dari sesat pikir tadi, kemudian KPK menjadi lemah karena direvisi undang-undang jadi payung hukumnya, kemudian dia ditarik ke dalam rumpun eksekutif. Nah, tahun 2020 kalau nggak salah,
atau 2021 sekitar itu masih masih masa pandemi, LP3 juga pernah melakukan riset, melakukan diskusi, dan saya katakan bahwa ketika KPK ditarik ke dalam lembaga eksekutif, maka implikasinya adalah siapa yang menguasai eksekutif akan mengendalikan KPK. Dan terbukti bagaimana bisa apa eh, apa namanya eksekutif ini mengatur ritmenya, mana yang akan mau ditangkap, mana yang mau ditindak, mana yang dibiarkan. Contoh misalnya kasus waktu terjadi kasus Harun Masiku, itu juga itu kelihatan sekali mana yang harus dilepas, mana yang belum. Dan sekarang kemudian muncul karena si pelaku salah satu yang disebutkan namanya ini sudah tidak di lagi oleh lembaga yang kuat, tidak punya lagi kekuasaan di eksekutif. Yang ketiga, implikasi yang ketiga adalah krisis keteladanan dan moralitas penguasa. Ini penyakit lama. Kalau kita bicara korupsi sebetulnya kita akan selalu bicara tentang persoalan-persoalan penyakit lama yang sampai sekarang tidak bisa diatasi, dan penyakitnya makin gawat. Oleh Prabowo pernah disampaikan di Singapura sudah kanker 4, kanker stadium 4. Nah, kemudian ada yang keempat juga politisasi politik anti korupsi. Ini tadi yang terkait dengan kiprah KPK setelah di dalam rumpun eksekutif. Salah satu poin dari hasil revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019. Itu juga implikasi dari politisasi anti korupsi, dan itu kelihatan sekarang ya. Sekarang misalnya kasus tahunan lagi misalnya kasus Harun Masiku yang kemudian mulai di soal sekjen PDIP yang sebenarnya namanya dari awal sudah muncul. Kenapa tidak disoal? Kenapa sekarang baru muncul? 4 atau 5 tahun kemudian baru muncul. Nah, karena si yang bersangkutan sudah tidak lagi menjadi bagian dari kekuasaan eksekutif. Bukan lagi partai yang menguasai kursi eksekutif, kursi presiden. Dia sudah berada bahkan sudah cenderung berseberangan. Nah, ini ditembak ulang karena apa? Karena sudah di luar lagi. Nah, ini yang saya sebut sebagai lembaga yang memang jadi alat, cenderung menjadi alat. Kemudian yang kelima, cengkeraman oligarki yang semakin kuat. Ini juga sudah disorakan oleh P3 beberapa tahun yang lalu. Kita lihat bagaimana setiap korupsi selalu ada oligarki di situ yang bermain. Tidak pernah lagi ada korupsi di era reformasi ini, di mana hanya penguasa yang terlibat. Selalu ada pemodal besar, pelaku ekonomi yang terlibat. Dan ini semakin kuat. Nah, mereka sudah sampai bukan lagi masuk ke dalam ruang-ruang sidang, tapi pembuatan undang-undang sudah ada di sana. Yang ditengarai sangat kuat itu misalnya undang-undang Omnibus Law atau undang-undang Minerba dan seterusnya. Kemudian yang keenam, runtuhnya marwah KPK BTK. Ini gejala yang kira-kira muncul mulai menguat ini kira-kira 3-4 tahun yang lalu. Jadi semacam ini kalau kita dalam tanda petik kita sebut sebagai jual beli laporan keuangan pada tingkat WTP, wajar tanpa pengecualian. Ini yang paling kualifikasi A, yang terbaik. Tidak ada masalah di sana. Itu dijual belikan, rupanya di kasus di Makassar, kasus di Bogor, di daerah lain, itu banyak terjadi. Saya kira ini juga satu persoalan besar yang menjadi tantangan buat Presiden Prabowo yang terwariskan dari rezim sebelumnya. Kemudian yang ketujuh, puncaknya adalah darurat korupsi. Darurat korupsi. Saya sudah menyebut darurat korupsi dalam buku saya yang terbit tahun 2017, yang ditulis tahun 2012. Mulai ditulis tahun 2012, di situ sudah ada satu bab tentang saya menyebutnya sebagai negeri darurat korupsi. Alasan-alasannya apa? Ini alasannya. Yang pertama, korupsi sudah menyebar sedemikian rupa kata pemerintahan. Waktunya 5 menit lagi ya Pak. Terima kasih. Kemudian yang kedua, semakin banyak aturan yang dibuat, semakin banyak pula korupsi. Kita bukan kekurangan aturan, bukan kekurangan tim. Kita banyak tim. Dari zaman Orde Baru sudah ada tim. Macam-macam tim penanggulangan korupsi, tapi nggak ada yang berhasil. Kemudian ketiga, kekuasaan sudah menjadi korupsi itu sendiri. Tidak lagi sebatas cenderung korup, bukan lagi teknokrat, tapi sudah korupsi sendiri. Ketika kekuasaan dibagi ke desa,
dalam bentuk skema dana desa sudah ribuan, sudah ratusan, ini sudah sekarang sudah seribuan kepala desa yang terjerat kasus korupsi. Kemudian yang keempat, semakin beragamnya konfigurasi pelaku tindak pidana korupsi. Pada zaman Orde Baru, pelaku tindak pidana korupsi harus selalu hampir bisa dipastikan selalu penguasa dan laki-laki, pejabat. Nah sekarang ibu-ibu juga sudah terlibat juga mendampingi suaminya, anak juga terlibat di sana, ponakan dan seterusnya. Adik, kakak dan adik, kakaknya jadi penguasa, adiknya juga ikut korupsi, sama-sama dengan kakaknya diproses. Kemudian yang kelima, terbitnya sejumlah tesis yang menjelaskan hubungan antara pembangunan ekonomi, kebebasan pers dan dengan korupsi. Contoh begini, sekarang kebebasan pers sudah cukup terjamin, tetapi tetap korupsi jadi. Padahal Al-Atas pernah mengatakan, ketika di suatu negara kebebasan pers terbuka, maka akan menghambat laju korupsi. Indonesia tidak terbukti. Yang kedua, tesis yang kedua, ada yang mengatakan begini, kalau pembangunan ekonomi itu bagus, maka korupsi akan ditekan. Karena orang semua jadi terpelajar, menjadi membaca, dan semuanya kemudian menjadi melek informasi dan seterusnya, yang menjadi kekuatan kontrol kepada penguasa untuk menjalankan kekuasaannya sehingga tidak takut korupsi. Indonesia tidak terjadi. Jadi tempat terbalik semua. Kemudian yang keenam, korupsi direncanakan secara matang. Jadi ini tidak ada hilaf dalam korupsi. Matang dia. Menggunakan apa? Kata-kata sandi, misalnya satu miliar misalnya diminta 1 kilo, 1 kilo ukuran kayak timbangan gitu ya. 1 kilo aja deh, per 1 M atau 2 kilo 2 M, atau dia minta dolar Amerika, apel Washington. Kalau rupiah aja, bayar pakai rupiah aja, apel Malang. Nah ini kan melecehkan buah-buahan kita ya. Yang keenam, ke-8, korupsi merebak dalam 4 dimensi sekaligus, secara massal. Dimensi pelaku, banyak sekali pelakunya. Tidak pernah ada satu pelaku yang tidak pernah lagi korupsi dilakukan oleh tunggal, satu orang aja. Yang kemudian masif, dimensi kerugian negara yang ditemukan, banyak sekali korbannya. Sekarang ada baru-baru kasus yang 271 triliun. Dimensi spasial, meluas, sistematis, eksekusi dilakukan secara teratur, dipersiapkan secara matang oleh pelakunya. Kemudian meluas, spasial institusional dengan konfigurasi yang sangat beragam, vertikal dan horizontal sekaligus. Dari vertikal, horizontal sekaligus. Dari Sabang sampai Merauke, dari barat timur, kemudian dari Miangas sampai ke Pulau Rote, paling utara, paling selatan Indonesia. Itu semua terlibat dalam korupsi. Kemudian ke-9, sikap budaya yang lemah dalam menindak korupsi. Bonus semakin ringan, semakin ringan. Nah, nanti orang mengamuk, orang sudah protes semuanya, baru mulai berat. Kemarin kasus 271 triliun, itu vonisnya 6,5 tahun. Kemudian dibanding, dikasih 20 tahun. Orang sudah marah-marah. Nah, apa yang dilakukan oleh Prabowo misalnya? Apa yang harus dilakukan mengatasi ini? Menolak sikap budaya lemah, membebani warisan Jokowi ini paling berat. Ini nggak ringan ya, nggak ringan. Kemudian mengatasi perang total melawan korupsi. Harus total. Kalau setengah-setengah kamu akan Izin Pak berhasil. Malik, waktunya 1 menit lagi Pak. Terima kasih. Kemudian mengakhiri sengkarut politik anti korupsi dan pendekatan budaya. Nah, saya mau tutup dengan ini. Karena ini kekuasaan ini kan selalu seperti gula ya. Banyak sekali yang pengen. Apalagi menjadi presiden. Sekarang momennya untuk Pak Prabowo. Saya kutip Victor Hugo punya kalimat yang indah. Tidak ada kekuatan yang lebih besar di dunia daripada suatu cita-cita yang datang tepat pada waktunya. Kekuasaan ini tepat datang. Kita sudah darurat, kita stadium 4, sekarang sudah darurat korupsi, sekarang saatnya untuk bertindak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Malik. Sebenarnya waktu yang sangat tidak cukup ya, 15 menit untuk bisa membahas isu korupsi yang tentunya masih banyak sekali bahasan yang perlu dibahas, tapi nanti bisa kita kolaborasi di sesi tanya jawab seperti itu ya Pak Malik. Tapi tadi saya sempat mencatat 5 poin penting ya, perihal masa pemerintahan Jokowi yang ternyata masih ada sesat pikir klaim pemerintah tentang KPK ya, yang ternyata pemerintah Jokowi mengklaim KPK menghambat investasi, padahal dari berbagai data yang disajikan dari Pak Malik tadi, data-data internasional menunjukkan KPK justru mendukung kemudahan berbisnis dan penurunan korupsi di Indonesia. Juga revisi UKPK yang
merupakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 melemahkan KPK dan mengabaikan hak warga yang dirugikan korupsi sekaligus melindungi pelaku korupsi. Pemerintah Jokowi memperburuk ketidakadilan melalui krisis keteladanan dan penguatan oligarki serta politik dinasti yang memperburuk penyalahgunaan kekayaan negara. Lalu adanya politisasi anti korupsi, kasus suap Harun Masiku, Hasto Kristianto menunjukkan politisasi dalam politik anti korupsi dengan beberapa kasus besar baru diproses justru setelah PDI kehilangan kekuasaan. Dan yang terakhir saya catat pelemahan KPK dan PPK. Kelemahan institusi ini tentunya merugikan citra Indonesia di mata investor asing tentunya ini sesat pikir yang masih berlangsung ya di pemerintah saat ini, Prabowo tentunya. Terima kasih Pak Malik atas paparannya yang sangat bernas. Tentunya kita tidak kehilangan paparan yang akan tidak kalah penting dari Mas Wijayanto. Selamat sore Mas Wija. Mas Wija lagi di bandara teman-teman, jadi kita Ya, akan halo, mendengarkan selamat paparan sore beliau Tasya. ya. Selamat Apakah sore bisa dengar Mas suara saya? Wija. Mas Wija adalah Direktur Pusat Kajian, ya jelas sekali Mas. Beliau adalah Direktur Jelas ya? Pusat Kajian Media dan Demokrasi LPTGIS, juga Wakil Rektor 4 Universitas Diponegoro. Beliau juga dosen di Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Dan tentunya memiliki spesialisasi dalam politik digital dan demokrasi dengan fokus pada isu-isu jurnalisme, korupsi, kebebasan media, pemilu, aktivisme media sosial, dan demokrasi Indonesia. Mas Wija, saya persilakan kepada Mas Wija untuk bisa memberikan paparannya. Baik. Selamat sore dan Wija masih ke mute, Mas. Ini Mas Wija bisa lebih jelas lagi suaranya, mungkin agak sedikit dikencangkan Mas, karena agak ada suara bising di sekitar. Terima kasih Mas Wija. Sekarang bagaimana? Sudah lebih jelas? Ya, sudah lebih jelas. Oke, baik. Kita lagi di bandara terdampar karena ada delay ya, mungkin karena kemunduran demokrasi. Baik, teman-teman saya menyapa dulu teman-teman yang hadir di sini. Tadi Mas Direk sudah menyampaikan pengantar dengan sangat baik. Lalu kemudian ada Mas Malik ya, yang selalu hadir dengan analisis tentang situasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Saya lihat ada Mas Hadi yang masih off cam. Lalu Mbak Ika selaku penulis dan presenter. Mas Lambang masih di tol, nanti akan bergabung. Ada para sahabat Sekdem juga. Saya lihat ada Mbak Ri Amarwati, ada Mas Jazuli, Raja Pantut, alumni Sekdem pertama. Ada Mas Mahar Asep Benar, Pak Ketut ya, dan banyak yang lain. Selamat sore semuanya. Ya, saya akan cepat karena saya keburu dipanggil. Sebenarnya alasannya bukan itu juga sih, karena saya memang juga tidak akan terlalu banyak yang bisa saya paparkan. Perlu untuk terbang ya. Oke, jadi saya mungkin akan sedikit cerita tentang mengapa judulnya Outlook kali ini adalah akhir reformasi politik di tengah pusaran oligarki. Jadi teman-teman seperti tampak di screen, kelihatan ya screen saya? Ya, jelas Mas. Nah, di sana tampak bahwa sejak 2019 LP3IS telah melakukan bukan saya yang dipanggil di sini. Saya mendengar sendiri. Nah, sejak tahun 2019 kita telah hadir dengan Outlook ya, sampai dengan hari ini. Jadi total mungkin sudah ada 6 buku, saya lihat di sana. Dan dari judul-judulnya sebenarnya kita bisa belajar darinya. Bisa melakukan refleksi bagaimana sih demokrasi kita selama 5-6 tahun terakhir. Jadi buku pertama misalnya, Menyelamatkan Demokrasi itu yang paling kiri. Pada saat itu LP3IS mungkin yang pertama di Indonesia ya, salah satu yang pertama mungkin, yang paling keras berteriak gitu,
situasi dan demokrasi dan putar balik ke arah otoritarisme. Itu sebelum ada putra presiden maju ya. Kan ada banyak kalangan kan yang kemudian kritis setelah putra presiden maju dan ada pengubahan konstitusi. Tapi sejak 2019 sebenarnya LPS telah menyampaikan ini clear di judul bukunya, Menyelamatkan Demokrasi. Saya notice Kompas misalnya pada tahun 2023 mulai ada judul seperti ini. Tapi kita sudah, judul artikel maksud saya di Kompas seperti ini. Tapi LPS sudah menyatakan dengan clear pada waktu itu. Nah, suasana kebatinan yang melatar belakangi pada saat itu adalah pelemahan KPK, meskipun diprotes kalangan secara masif, kemudian terpilihnya Presiden Jokowi pada waktu itu dengan berbagai catatan dengan pelanggaran yang sangat masif juga. Dan pada waktu itu pelemahan KPK ini sangat-sangat penting bagi kita karena ini adalah disebut sebagai salah satu baby atau ini ya bayi dari reformasi terbaiknya, salah satunya adalah KPK. Jadi pelemahannya yang mengabaikan kritik masyarakat sipil, bahkan ada represi di sana, baik digital maupun offline ya, offline maupun online. Ada 2 mahasiswa yang meninggal. Itu sudah menjadi satu peringatan yang keras sebenarnya. Dan makanya LBS menerbitkan judul dengan nada yang cukup clear sebenarnya, menyelamatkan demokrasi. Kita menyerukan ke semua pihak untuk pentingnya menyelamatkan demokrasi kita. Namun yang terjadi kemudian adalah dari tahun ke tahun situasi demokrasi ternyata bukan semakin membaik setelah seruan ini, tapi semakin memburuk. Pada tahun 2020 yang situasinya kita sebut sebagai nestapa demokrasi. Pada 2021 kita definisikan sebagai kemunduran demokrasi. Pada tahun 2002 kita definisikan sebagai ritual oligarki. Dan pada 2023 menuju pemilu kita bertanya waktu itu, inilah senjata demokrasi dan apakah ini awal dari sebuah akhir? Pertanyaannya adalah awal dari sebuah akhir apakah itu? So the end of what? Gitu. Nah, disinilah kemudian di buku ini kita mendefinisikan keadaan itu. Ya, bahwa ini adalah akhir dari reformasi politik. Semua yang kita bangun pada masa reformasi itu, pada saat itu, sekarang tidak ada lagi. Misalnya ya, KPK sekarang sudah dilemahkan, padahal amanat reformasi adalah pemberantasan korupsi. Dulu fungsi ABRI adalah amanat reformasi. Sekarang kita lihat peran ABRI, peran militer semakin kuat. Ya, dan sebelumnya jauh-jauh hari sudah disebutkan bahwa ada yang namanya fungsi Polri juga oleh rekan kita Jaki Bakar misalnya. Belum lama ini kolega kita Made Supriyatma menulis tentang fungsi merangkak, fungsi ABRI merangkak. Jadi pelan-pelan sudah punya fungsi itu sebenarnya militer. Kalau kita sebut lagi yang lain, penegakan hukum. Justru hukum saat ini mungkin titik nadir sepanjang reformasi. Tidak hanya hukum yang kemudian jadi alat kekuasaan untuk merepresi lawan politik, tapi juga bahkan konstitusi pun diingkari. Jadi berbagai warisan reformasi itu kita sudah satu-satu kita lumpuhkan semua, kita anulir semua. Maka kemudian salah satu hal yang bisa kita definisikan hari ini adalah akhir reformasi politik. Nah, hal yang berikutnya yang mau kita definisikan adalah sebaiknya situasi demokrasi, sejak kala demokrasi. Di sini ada beberapa dalam diskusi demokrasi, ada berbagai muncul pertimbangan mungkin. Saat ini kita sebut sebagai otoritarisme. Tapi to some extent kita masih punya kebebasan bicara. Jadi kita mungkin bisa menyebutnya sebagai otoritarisme kompetitif. Mohon maaf Mas Wija, waktunya 5 menit lagi ya Mas. Hybrid. Tapi ini memang sudah alarm yang sangat-sangat berbahaya karena bisa pada akhirnya menjadi sepenuhnya otoriter. Nah, itu nanti yang saya kira menarik dalam diskusi dan kita akan melihat juga pandangan Prof. Wadwan seperti apa. Nah, di dalam diskusi redaksi juga muncul judul yang menarik ya.
perlawanan, saatnya melawan tirani, gitu, misalnya dari Mas Erlambang yang mengatakan join. Nah, kita setuju dengan itu, tapi perlawanan itu sudah kita lakukan, sedang kita lakukan, dan masih akan terus kita lakukan. Tapi hal yang mendesak adalah pada akhirnya tetap bagaimana kita mendefine ini, karena sebelum kita define, kita definisikan dengan sangat clear, maka kemudian kita akan ragu-ragu untuk melangkah. Nah, hari ini saya pikir saatnya untuk mendefinisikan dengan jelas bahwa inilah akhir reformasi politik. Semua tanda-tanda kebenaran demokrasi, semua amal reformasi sudah dianulir, dan semua tanda kebenaran demokrasi, dengan demokrasi mati juga sudah ada. Ya. Dari tahun ke tahun kita konsisten melihat misalnya indikator pengingkaran bermain demokratis. Pada tahun 2023, kurang apa lagi tandanya ketika konstitusi bahkan sudah ada. Kemudian tanda kedua yaitu pilihan oposisi. Hari ini kita tahu tidak ada oposisi. Tidak ada oposisi yang berarti. Tidak ada lawan politik yang berarti yang bisa mengimbangi kekuasaan. Ketika toleransi atau aturan terhadap kekerasan, saya pikir teman-teman Aji, teman-teman ICW mencatat bagaimana kekerasan masif terjadi kepada para jurnalis, bagaimana kekerasan sipil juga berlangsung. Nah, yang keempat adalah pengurusan di bidang sipil termasuk media. Salah satu yang menarik atau ironis adalah bahwa hari ini kita sangat-sangat sulit untuk mendapatkan media yang kritis, yang menjalankan fungsi the fourth estate atau pengawas terhadap kekuasaan, kecuali ada beberapa ya. Ada beberapa ya, kayak misalnya Tempo misalnya dengan bocor halus. Nah, kondisi tapi secara umum mainstream media selalu dimiliki oleh entah elit politik, ketua partai, atau mereka yang private sector tapi dekat dengan kuasa. Jadi saya kembali ke poin awal. Pada outlook kita kali ini kita ingin menegaskan bahwa kita tidak bisa mengatakan bahwa kita hidup di era reformasi, bahwa reformasi politik telah berakhir. Jadi kalau ada bayi-bayi lahir pada tahun 2024 ini ya, dan sekarang 2025 maka mereka Izin Mas lahir Wija, di waktunya era di 2 mana menit lagi, reformasi politik Mas sudah Wija. tidak Terima ada kasih. dan reformasi politik sudah berakhir. Dan saya pikir dengan mendiskusikan keadaan itu, maka kemudian mudah-mudahan menjadi satu pengingat ya dan seruan untuk semua aktivis pro demokrasi, elemen masyarakat sipil, jurnalis, akademisi untuk kemudian yang masih peduli pada demokrasi untuk bergerak cepat ya, merumuskan strategi dan kemudian mengikuti dengan aksi. Kira-kira itu singkat saja dari saya, Tasya, satu poin yang nanti bisa disambung oleh teman-teman yang lain. Terima kasih untuk semua kawan yang hadir. Saya cukupkan di sini. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wijayanto yang sudah memaparkan ya bahwasannya memang benar P3 secara konsisten setiap tahunnya dimulai pada tahun 2019 untuk menerbitkan buku Outlook tentang refleksi perihal situasi demokrasi di Indonesia pada tiap tahunnya dan latar belakang mengapa judul ini akhirnya dipilih dan juga analisa beliau menggunakan dengan How Democracies Die yang 4 kategori tentang tanda-tanda suatu negara demokrasinya telah mengalami kematian seperti itu, seperti sejumlah pelanggaran terhadap prinsip demokrasi, lalu pelemahan oposisi politik masih terus berlanjut, yang ketiga penggunaan kekerasan oleh aparat negara, lalu keempat pembatasan kebebasan sipil, yang tentunya nanti teman-teman Aji ya dari Mbak Ika Ningtyas bisa lebih memaparkan lebih jelas apa saja analisanya dari perspektif pers. Oke, terima kasih Mas Wija. Berlanjut kita ke pemaparan berikutnya dari Mbak Ika Ningtyas. Selamat sore Mbak Ika. Halo, selamat sore Tasya. Bagaimana kabarnya Mbak? Sehat? Kabar baik. Salam kenal untuk semua. Alhamdulillah. Salam kenal tentunya untuk Mbak Ika juga. Silakan Mbak Ika. Mbak Ika tentunya Sekjen Aji pada tahun 2021-2024 dan juga merupakan koordinator dari Fact Tempo. Dan tentunya masih aktif menjadi aktivis khususnya dalam isu politik digital. Silakan Mbak Ika lebih lengkap. Kami sangat tidak sabar untuk menunggu paparan dari Mbak Ika. Ya, terima kasih Tasya. Saya izin untuk
eh, sharing dulu ya. Iya, terima kasih. Ini adalah tahun kedua saya diajak menulis refleksi dan juga outlook ya dari teman-teman LP3S. Terima kasih untuk kesempatannya dan bisa memberikan satu halaman begitu untuk bisa meng-highlight situasi kebebasan pers karena memang ini menjadi indikator yang tidak terpisahkan sebenarnya dari situasi demokrasi. Nah, di edisi yang sekarang saya menulis tentang bagaimana kebebasan pers 2025 ini kita dalam bayang-bayang sebenarnya ya, menguatnya militerisme dan politik dinasti. Nah, dua hal ini nanti yang akan saya jabarkan begitu ya, beberapa indikatornya. Nah, em, ya saya ingin mencuplik beberapa data yang ini bisa menjadi baseline kita gitu ya di tahun 2024. Ini salah satu indikator yang 5 indikator yang biasa dipakai oleh Reporters Without Borders tentang indeks kebebasan pers Indonesia. Nah, satu hal yang bisa kita highlight begitu dalam konteks Indonesia maupun di Asia Pasifik, tahun 2024 itu sebenarnya ditekankan bagaimana kebebasan pers kita termasuk Indonesia di situ itu berada dalam tekanan gitu ya dari pemerintahan yang otoriter. Nah, terutama 2024 kita mengingat ada sekitar 60 negara yang mengalami pemilu dan salah satunya Indonesia. Nah, 5 indikator ini yang saya coba adopsi begitu dari RSF untuk melihat konteks Indonesia. Nah, ini adalah data dari jumlah dan sebaran media di Indonesia tahun 2024. Data ini sebenarnya saya ambil dari laporan dari Dewan Pers ya, yang diterbitkan 2024. Kita selama ini memang belum memiliki jumlah yang pasti sebenarnya media di Indonesia itu seberapa banyak begitu ya setelah reformasi atau kita memang belum punya baseline data mengenai jumlah dan sebaran media setiap tahun. Nah, kemudian Dewan Pers mencoba untuk menginisiasi setidaknya ini adalah jumlah yang mendekati gitu ya, karena kita tahu setelah era digital ini jumlah media itu sangat besar, banyak dan juga didukung oleh undang-undang pers yang ini membuat pendirian media menjadi lebih besar. Nah, konteks ini mungkin sedikit menjelaskan bahwa media cyber atau media online ini menempati jumlah yang jauh lebih besar, 77%, tapi kalau kita melihat dari sebarannya ini memang masih terpusat di Jawa dan Sumatera begitu ya. Jadi semakin ke timur sebenarnya semakin kecil jumlahnya. Nah, ini nanti akan menjelaskan mengapa kemudian misalnya dukungan begitu ya terhadap kasus-kasus kekerasan yang terjadi ataupun dukungan terhadap profesionalisme media begitu itu sebenarnya juga ada gap begitu ya, terutama juga dalam aspek sebaran informasi. Nah, kemudian yang kedua radio media cetak yang bertahan sampai 2024 segini, tentunya jumlah ini berada di antara begitu ya media cetak yang berguguran begitu setelah era digital. Ini jumlah TV swasta lokal dan ini adalah jumlah TV swasta nasional. Nah, kita bisa mengkomparasikan juga sebenarnya dengan landscape penggunaan internet di media sosial. Kenapa ini penting? Karena di salah satu nanti slide saya ingin menjelaskan begitu ya bagaimana manipulasi gitu dan juga upaya begitu untuk melakukan operasi informasi yang terutama berada di ruang digital itu menjadi sangat berbeda begitu ya 2024 jika kita bandingkan misalnya dengan pemilu sebelumnya. Nah, jika kita perhatikan misalnya pada landscape penggunaan media sosial, TikTok sekarang itu menjadi cukup besar ya di Indonesia itu 2024 sudah nomor 1 di dunia. Bahkan kalau kita lihat di sini ini sudah menduduki 4 tertinggi gitu ya dari penggunaan media sosial kita gitu ya, yang tentunya perkembangan media sosial ini, pengguna media sosial ini menjadi salah satu pesaing atau menekan gitu ya kebebasan media di Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan di landscape media sosial saat pemilu 2019 misalnya, TikTok itu bahkan tidak muncul gitu ya dalam penggunaan media sosial
15 besar gitu ya, atau 15 tertinggi. Nah, dia berada di luar itu. Tapi memang mengejutkan di landscape pemilu ya 2024, TikTok sangat eksponensial perkembangannya, sehingga ini nanti sangat terkait dengan bagaimana hubungannya dengan kebebasan pers. Nah, di situasi politik tidak bisa dipisahkan sebenarnya, karena dia menjadi gitu ya faktor-faktor yang bisa memberikan pengaruh yang cukup kuat begitu terhadap kebebasan pers kita. Nah, tadi Mas Wija udah menyebut ya mengenai dui fungsi ABRI dan sebagainya. Nah, sebenarnya ini juga tidak bisa dipisahkan juga dari kebijakan Jokowi ya, yang itu sudah dimulai bagaimana merevisi undang-undang ASN ya, yang memungkinkan militer menduduki jabatan-jabatan di jabatan-jabatan sipil begitu. Nah, ketika kemudian Prabowo dan Gibran menang, dia menjadi simbol dari dua hal ini gitu ya. Ini seperti perpanjangan kekuasaan Jokowi yang bersalin rupa begitu ya, kalau Tempo menyebut. Nah, kenapa ini hanya bersalin rupa? Sebenarnya di sisi lain kita melihat beberapa kebijakan, program yang ini dilanjutkan begitu ya dari era Jokowi, dan di satu sisi yang lain pada aspek militerisme kita melihat ada penguatan gitu ya. Dan ini tadi dua fungsi ABRI kita perlu jaga, karena kemudian menjadi pintunya ada di revisi Undang-Undang TNI yang itu masuk di Prolegnas 2004-2029. Tapi di sisi lain kita sudah melihat sebenarnya tidak hanya retreat terhadap para menterinya dan nanti disusul kepala daerah, tapi kita sudah melihat ya penempatan TNI aktif di pemerintahan, kemudian pengerahan TNI dalam program makan bergizi gratis dan juga food estate, dan terakhir kemarin kita lihat pemerintahannya Prabowo juga mengeluarkan perpres ini yang isinya pelibatan militer gitu ya untuk menertibkan kawasan hutan. Nah, ini akan memberikan tekanan yang berlapis begitu bagi kebebasan pers, karena sebelumnya kita sudah mengalami banyak sekali represi dari kepolisian gitu. Jadi kita akan menghadapi dua institusi yang menjadi ancaman serius gitu ya bagi kebebasan pers. Nah, kalau misalnya teman-teman ingat kemarin ada pernyataan Prabowo ya, yang meminta wartawan keluar sambil berkelakar, kalau orang tua bicara, anak-anak tunggu di luar. Nah, jadi dia menempatkan relasi yang tidak setara gitu ya terhadap wartawan, seolah-olah para menteri adalah orang tua, wartawan adalah anak-anak ya. Nah, ini bentuk-bentuk pelecehan gitu ya terhadap profesi jurnalis. Tapi kalau sebenarnya kita tarik ke belakang lagi, ya Prabowo memang memilih menjaga jarak gitu ya terhadap media, dan pernyataan-pernyataan yang cenderung begitu untuk memusuhi, kemudian melecehkan, ini sering terlontar di publik gitu ya. Misalnya kita lihat di 2019, nah Prabowo juga pernah marah-marah begitu ke jurnalis. Ini beberapa capture yang saya tangkap dari pemberitaan media. Kemudian di 2014 ketika pertama kali dia maju ya di pemilihan presiden setelah sebelumnya bersama Megawati, dia juga sempat terlontar ya amarah-amarah seperti ini. Jadi kalau kita melihat bagaimana posisi Prabowo sebenarnya memilih untuk menjaga jarak dengan media. Termasuk juga ketika Dewan Pers pada atau menjelang pemilu ya, waktu itu Februari 2024, Dewan Pers sebenarnya sempat menggelar acara untuk deklarasi pernyataan gitu, kemerdekaan pers dengan mengundang 3 kandidat calon. Nah, dari 3 kandidat calon ini hanya Prabowo dan Gibran yang tidak datang secara langsung gitu ya, hanya diwakilkan kepada tim suksesnya. Sedangkan 2 pasangan yang lain hadir. Nah, itu salah satu indikator ya bagaimana komitmen sebenarnya Prabowo terhadap kebebasan pers itu sangat rendah ya, bahkan kami tidak melihat begitu. Nah, termasuk juga sehari sebelum pemilihan dia memilih untuk menggelar siniar atau podcast gitu dengan Deddy Corbuzier gitu, yang kemudian kita tahu dia diangkat gitu ya menjadi staf sus.
Nah, jadi kalau kita lacak lagi sebenarnya dalam Asta Cita, apakah ada muatan kebebasan pers? Nah, waktu itu saya membandingkan dengan dua kandidat lain soal bagaimana visi misi dan program kerja kandidat-kandidat presiden ini terhadap kebebasan pers. Nah, hanya Prabowo dan Gibran yang menuliskan satu poin saja gitu ya, sedangkan sisanya lebih banyak gitu ya, lebih banyak, ada yang lebih detail begitu, apa yang harus diperbaiki dan sebagainya. Tapi kalau kita bedah lagi di Asta Citanya Prabowo Gibran itu hanya satu kata. Nah, satu kata ini yang saya highlight merah ini. Nah, ini pun juga mengandung beberapa kata yang buat saya juga sangat ini ya, apa dalam tanda kutip juga tidak jelas. Misalnya kebebasan pers yang bertanggung jawab, berintegritas dan sebagainya. Nah, tanpa mendetailkan apa sebenarnya kebebasan pers yang bertanggung jawab menurut Prabowo Gibran. Jadi pernyataan atau kalimat yang sangat ini ya multitafsir. Izin Mbak Ika, waktunya 5 menit lagi ya Mbak. Ini bisa menjadi petunjuk gitu ya, sebenarnya tidak ada komitmen yang mendalam gitu dari Prabowo Gibran untuk memperbaiki situasi kebebasan pers kita yang sudah menurun terutama sejak era Jokowi. Nah, ini ingin saya hubungkan dengan TikTok tadi ya, karena kita sudah tahu kemenangan Prabowo di pemilu lalu, juga salah satunya bagaimana mempersenjatai TikTok gitu ya untuk manipulasi informasinya. Tapi kemudian kita lihat bahwa kehadiran influencer-influencer yang sebelumnya ini juga mendukung gitu ya kemenangan Prabowo Gibran itu diangkat gitu secara legitimate, dia melegitimate peran-peran influencer dan pendengung gitu menjadi bagian dalam kabinetnya. Jadi kita melihat di satu sisi dia menjaga jarak dengan media-media gitu ya, media-media yang independen, tapi di sisi lain dia secara formal begitu mengakui gitu ya, kalau sebelumnya mungkin pelibatan influencer dan pendengung itu kadang sembunyi-sembunyi gitu ya, tapi ini pelibatannya sudah secara dilibatkan secara formal begitu dalam pemerintahan dia gitu. Jadi dalam strategi komunikasinya pun kita sudah melihat petunjuk-petunjuk itu ya, begitu ada kehebohan, ada kritik begitu dari publik misalnya soal makan bergizi gratis, yang maju adalah Deddy Corbuzier gitu ya, yang sempat membuat video yang membela begitu ya soal MBG dan yang lain. Nah, kita jadi melihat bagaimana strategi komunikasi untuk mempengaruhi opini publik ini. Nah, kemudian ini foto yang kita ingat bagaimana Jokowi memilih membawa rombongan influencer ya ke IKN. Ini adalah artis-artis begitu. Nah, jadi kalau kita hubungkan apa sih bahaya pendengung dan pemengaruh bagi kebebasan pers dan hak atas informasi, jelas ini sebenarnya adalah upaya gitu ya untuk mengontrol dan mempengaruhi opini publik, terutama terkait dengan agenda-agenda atau untuk memuluskan agenda-agenda dari pemerintah. Mereka rata-rata influencer-influencer ini karena memiliki jumlah pengikut yang cukup besar, terutama di kalangan anak muda gitu ya. Kalau kita bandingkan lagi dengan landscape pengguna internet dan media sosial kita tadi, ya jelas salah satu yang kemudian berbahaya karena tidak hanya mempengaruhi, tapi salah satu strategi pengaruh ini adalah dengan memanipulasi informasi begitu ya menjadi tidak utuh, kemudian itu bisa menyesatkan bahkan disinformasi begitu. Nah kemudian dia juga berbahaya karena dapat mendelegitimasi peran-peran media dan jurnalis kritis gitu, karena seringkali dalam dengungan para buzzer dia misalnya mengatakan misalnya karena Tempo sering sekali ya mendapatkan harassment atau serangan dari para buzzer ini, misalnya media tempe gitu ya, media tempe medianya Abah misalnya gitu, atau ini media yang bisa disogok. Baik, reminder 1 menit lagi, Baik, silakan Mbak. Dan ini dampaknya bisa menurunkan trust publik gitu terhadap media independen. Nah, di 2024 Reuters Institute Digital News Report itu pernah mengeluarkan salah satu temuannya yang terjadi secara global bahwa pengguna di TikTok, Instagram, Snapchat
itu cenderung sekarang ini lebih mendengarkan para pendengung gitu ya dan selebritas media sosial daripada jurnalis atau perusahaan media. Jadi kita tahu kenapa strategi kemudian mereka memilih influencer menjadi starsus. Nah, tadi ini adalah Najwa Shihab yang dia salah satunya jurnalis yang mendapatkan serangan begitu masif ya di TikTok setelah mengkritik memberikan satir gitu ya terhadap Jokowi di Oktober 2024. Nah, ini hubungannya bagaimana landscape media sosial kita tadi yang udah berubah, TikTok sekarang menjadi begitu toksik begitu ya, dan bisa menjadi alat gitu untuk mendelegitimasi dan menyerang jurnalis, termasuk kekerasan-kekerasan yang tidak terselesaikan, ini memperkuat impunitas, dan banyak sekali di 2024 ya, ada pembunuhan, ada penangkapan, penganiayaan, teror bom, ini terjadi di media-media yang kritis dan independen. Nah, di aspek hukum dan regulasi ini banyak sekali warisan Jokowi ya, mulai Undang-Undang ITE yang direvisi 2024, revisi kedua, kemudian ada pelindungan data pribadi, tapi belum memuat pengecualian bagi kepentingan jurnalistik. Ada lagi ini adalah denda bagi konten user generate yang akan melakukan pemutusan akses, dan terakhir ini nanti yang udah masuk di prolegnas adalah revisi Undang-Undang Penyiaran. Kenapa ini perlu di-highlight? Karena di dalamnya revisi Undang-Undang Penyiaran ini dia menulis ada larangan penyiaran jurnalisme investigasi gitu secara eksklusif. Tidak boleh menyajikan materi LGBT, kemudian tidak boleh mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, yang ini juga sebenarnya menjadi pasal-pasal karet ya dalam UU ITE. Dan ini ada perluasan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia yang sebelumnya tidak hanya dia mengawasi televisi dan radio, tapi memaksakan untuk mengawasi media sosial. Nah, ini di aspek ekonomi, sayangnya di situasi politik, kemudian hukumnya yang semakin berat, nah kondisi ekonomi kita itu tidak baik, dan ini secara langsung akan bisa mempengaruhi ketahanan atau resiliensi dari media independen kita. Misalnya tadi soal pembatas pengurangan ya anggaran di beberapa KL dan juga lembaga, ini secara langsung nantinya akan berdampak pada kurangnya iklan ya, jumlah iklan dari kementerian atau lembaga ini misalnya ke media, karena kita tahu bahwa media kita yang banyak itu masih ditopang sebagian besar dari iklan-iklan gitu ya, baik itu iklan pemerintah, iklan BUMN, iklan Pemda dan sebagainya. Jadi kalau ini ada pemangkasan anggaran, pasti media juga kena gitu ya. Kemudian secara internasional juga pasca kebijakan Trump ya terhadap USAID itu juga mempengaruhi dukungan gitu ya terhadap media independen, karena banyak sekali media-media dan juga organisasi yang bergerak untuk pengembangan media ini mendapatkan dukungan selama ini ya dari USAID, dan ini berdampak lumayan nih untuk resiliensi. Termasuk juga perubahan kebijakan perusahaan media yang mereka sebelumnya banyak mensupport ya untuk jurnalisme independen agar bisa memperoleh engagement begitu di media sosial. Nah, ini semakin berkurang gitu ya. Dan ini juga akan mengurangi revenue. Satu lagi sebentar ya, mengurangi revenue. Oke, siap, Mbak. Ya, mengurangi revenue dari media kita gitu ya, karena selain tadi bergantung pada iklan dari pemerintah, media kita juga banyak bergantung pada revenue dari media sosial begitu. Nah, ini juga akan diikuti dengan turunnya ekonomi, kemampuan ekonomi masyarakat, yang artinya kemampuan masyarakat untuk membeli atau berlangganan atau dia subscribe gitu ya, media itu juga akan berkurang gitu ya, pasti karena mereka akan mementingkan kebutuhan pokoknya dulu. Nah, jadi situasi ekonomi ini akan mengancam media, dia bisa melakukan pemotongan upah, kemudian pemutusan hubungan kerja, penutupan media, menurunnya kuantitas jurnalisme investigasi dan juga jurnalisme berkualitas lainnya. Di sisi lain, untuk membentuk serikat pekerja media itu masih penuh tantangan. Situasi yang ada, belum semua media bergabung dengan serikat pekerja, dan mereka yang sudah berserikat pekerja juga terancam dengan praktik union busting begitu ya, seperti yang terjadi di salah satu media kita. Oke, jadi 4 ini yang masih membayangi gitu ya di 2024 dan akan memperkuat gitu di tahun 2025. Ini situasi yang memang tidak baik begitu bagi semuanya, tapi semoga nanti akan semakin banyak dukungan juga kepada media independen. Saya cukup di situ, Tasya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak Ika.
Penjelasannya sangat komprehensif sekali tentunya perihal bayang-bayang kebebasan pers yang di bawah dinasti politik hingga saat ini. Tentunya tadi saya mencatat banyak poin seperti kekerasan dan imunitas terhadap jurnalis, kekerasan fisik dan digital terhadap jurnalis masih terus terjadi dari masa era pemerintahan Jokowi hingga Prabowo sejauh ini. Lalu regulasi yang masih mengancam kebebasan pers, seperti revisi UU Penyiaran 2024 mengancam kebebasan pers dan keragaman informasi seperti larangan jurnalisme investigasi, konten LGBT yang bisa memperburuk diskriminasi. Lalu selanjutnya ada pemburukan kesejahteraan jurnalis, seperti ada kejadian PHK massal di industri media pada tahun 2023 sampai 2024, juga hal-hal lainnya yang masih belum diperhatikan oleh pemerintah hingga pemerintah Prabowo saat ini. Lalu kampanye online dan manipulasi informasi masih terkoordinasi oleh pemerintah dan influencer di platform seperti TikTok, menyebarkan misinformasi, dan tentu mengancam kebebasan pers. Lalu ada penguatan kontrol terhadap media digital, regulasi baru memberi KPI kewenangan lebih besar mengawasi konten digital berpotensi membatasi kebebasan media dan menciptakan bias dalam pengawasan informasi. Terima kasih Mbak Ika atas paparannya. Kita berlanjut ke paparan Mas Herlambang yang sudah on sejak awal dan berada di jalan tol. Semoga bisa lancar, Mas Herlambang. Dan tentunya kita sangat mengetahui ya, Pak Herlambang itu merupakan aktivis yang sangat aktif menulis di Kompas dan media-media lain tentunya. Beliau merupakan akademisi juga di UGM, akademisi Hukum Tata Negara. Selamat sore, Mas Herlambang. Sore, Tasya. Sehat, Mas Her? Alhamdulillah sehat saja. Baik, Baik, silakan Mas Herlambang untuk memberikan paparannya. baik. Terima kasih ya. Pertama saya apresiasi ya atas konsistensi kawan-kawan semua yang ada di LP3IS mengorganisasi Outlook yang saya kira memang penting menjadi penanda sekaligus menjadi rujukan tatkala kita tahu dari waktu ke waktu ini sudah dibaca ya situasinya oleh LP3IS. Dalam kesempatan ini saya apa, eh, memberi catatan berbasis apa yang sudah saya tuliskan, terutama membaca apa yang sudah terjadi di tahun 2024 dan apa konsekuensi yang akan terjadi di 2025 ya. Nah, judul tulisannya sederhana, represi dan manipulasi, membaca kecenderungan menguatnya tekanan terhadap kebebasan ekspresi. Nah, di tulisan ini sebenarnya sekedar mengingatkan bahwa sedari awal di tahun 2024 publik sudah diberikan sajian yang begitu jelas ya tentang berenang berkaitan dengan bagaimana represi terhadap kebebasan ekspresi, termasuk kebebasan akademik yang saya tuliskan. Beberapa hal memiliki irisan yang sama dengan apa yang dipresentasikan Mbak Ika atau Mas Wijaya. Jadi kita tahu ada kasus misalnya membuat video apresiasi ya. Ini yang saya istilahkan meminjam mulut rektor menjelang pemilu. Kemudian fakta ini seharusnya harus dilihat sebagai fenomena yang melemahkan ya, situasi di mana rezim menggunakan institusi pendidikan di dalam menekan dan bahkan di saat yang bersamaan sebenarnya manipulasi. Nah, kemudian dari waktu ke waktu kita juga masih menyaksikan sejumlah tekanan akibat Undang-Undang ITE yang diberlakukan secara kasar ya dan tidak sesuai sebenarnya dengan perkembangan hukum yang ada, termasuk menyimak putusan-putusan peradilan yang sebenarnya sudah baik. Kita saksikan dalam kasusnya Daniel Fritz ketika dia mengungkap soal problem lingkungan di Karimun Jawa dan juga apa yang diangkat oleh Septia terkait dengan manajemen PT perusahaan di mana dia pernah bekerja. Dan ujungnya memang akhirnya memang dibebaskan, dilepaskan ya. Jadi poin yang mau saya sampaikan adalah
Sampai kapan kita akan mengulang kasus-kasus seperti ini? Sementara kita tahu penegak hukum di ujung sana, di lapangan adalah polisi. Dan polisi selalu bertindak secara cepat, mereaksi, berbasis pada siapa yang mengadukan atau melaporkan. Jadi lebih pada kepentingan perusahaan, orang kuat, sebagaimana kasus Haris Azhar dan Fathia yang dulu dikenakan Undang-Undang ITE dan seterusnya. Jadi ini berulang terus trennya. Di sisi yang lain, tekanan terhadap kebebasan ekspresi juga karena kekerasan ketika merespon ya protes publik berkaitan misalnya yang paling ekstrim adalah pada tanggal 22 Agustus 2024 ketika putusan MK direspon dengan kehendak untuk mengubah undang-undang pemilihan kepala daerah. Nah, dalam situasi itu penangkapan-penangkapan secara sporadis banyak terjadi, bahkan eksesif ya dengan menggunakan institusi dan instrumentasi kekerasan, dan seperti biasa tidak ada pengujapan. Dalam situasi itu juga kita tahu bahwa militerisme bersemayam ya di dalam kebijakan, di dalam tindakan, bahkan kecenderungannya juga semakin terbuka dipertontonkan melalui ucapan. Nah, saya kira kita patut khawatir dengan situasi ini karena apa yang sebenarnya sudah dihentikan ya situasi militerisme ternyata sekarang justru menguat kembali di masa Prabowo. Nah, pertanyaan kemudian adalah sebagaimana juga saya tuliskan di dalam Outlook itu adalah apa yang membuat daya tahan politik hukum impunitas ya yang sebenarnya kekerasan terus-menerus terjadi dan tidak pernah ada pertanggungjawaban dan kenapa kecenderungannya terus menguat ya. Faktor dasar apa ya sebenarnya yang melatar belakangi pemburukan situasi ini? Yang pertama jelas satu hal yang memang sudah dibaca bisa diprediksi atau diperkirakan bahwa memang arsitektur politik kekuasaan yang memang masih kuat dipengaruhi oleh politik transaksional, di mana relasi kuasa oligarkinya juga menanggung keuntungan representasi formal ketatanegaraan. Yang kedua, kita tahu bahwa problem hak asasi manusia itu seakan menjadi komoditas dari waktu ke waktu, terutama di masa rezim Jokowi, dan di masa Prabowo makin tidak diseriusi ya. Sehingga ini melahirkan refleksi bahwa hak asasi manusia hanya aksesoris politik kekuasaan saja. Yang ketiga, kelembagaan hak asasi manusia justru memperlihatkan kecenderungannya menjadi sirkuit politik impunitas yang mengakselerasi pembuyaran ide tentang pertanggungjawaban. Yang keempat, saya kira memang penting untuk melihat kembali secara kritis soal betapa politik kekuasaan dengan simbolisasi militeristik ini dengan menguatnya apa boleh terbilang institusionalisasi politik represif, dan ini bisa dibaca dengan jelas dengan melihat bagaimana arah kecenderungan politik anggaran yang sekarang ini atas nama efisiensi, tapi institusi-institusi politik represif termasuk keamanan, Kementerian Pertahanan dan Kepolisian itu justru tetap tinggi dan bahkan tidak sesuai proporsinya. Apalagi ditandai di masa Presiden Prabowo Gibran dan wakilnya Gibran ini mengangkat sejumlah pejabat yang sebenarnya tersangkut dengan masalah hak asasi manusia. Yang kelima adalah tentu ini juga berseiring ya dengan situasi yang terkait dengan pemanfaatan teknologi digital, di mana kuasa digital sampai hari ini itu tidak pernah bisa dimintakan pertanggungjawaban secara jelas, potensinya begitu mudah disalahgunakan untuk meretas, doxing, memutus jaringan, memanipulasi informasi, menyebarkan pembohongan, dan secara sistematik ini akan mengganggu proses-proses pencerdasan di ruang publik karena dia terus diproduksi manipulasinya. Sementara aplikasi Pegasus misalnya yang seharusnya dimintakan pertanggungjawaban tidak diseriusi oleh pemerintah
Maksudnya tidak pernah dipertanggungjawabkan penggunaannya. Kita tahu bahwa dalam kasus posisi RP ketika mengukuhkan Jokowi salah satu presiden yang korup di dunia, itu kan direspon dengan doxing terhadap sejumlah aktivis, misalnya ICW atau peretasan terhadap apa yang ditayangkan atau dikritisi oleh YLBHI. Nah, ini adalah fakta juga, memperlihatkan fenomena di 2024 begitu banyak tekanan terhadap kebebasan ekspresi kritis yang kemudian dibungkam dengan segala cara. Hal terakhir yang mau saya sampaikan di kesempatan sore ini adalah lantas apa yang bisa diperkirakan di masa pemerintahan Prabowo Gibran di masa mendatang. Dan tentu ini basis pijakannya adalah rekam jejak keterkaitan dengan pemerintahan sebelumnya di masa pemerintahan Jokowi. Hal yang tak terhindarkan yakni yang pertama, pelanggaran HAM, represi dengan sejumlah instrumentasi hukum dan institusinya akan terus terjadi dan melahirkan dampak luas ketidakadilan sosial. Fenomena MBG misalnya yang sekarang ini terjadi adalah realitas yang harus dibaca sebagai bentuk pelanggaran HAM sistematis, ya. Jadi bagaimana mungkin kita membincang soal makan siang gratis, tetapi dampak turunannya begitu lebih banyak yang melanggar hak asasi manusia. Yang kedua, kekhawatiran soal skenario kuasa oligarki yang terus meluas, ditambah tidak ada lagi kontrolnya, dengan siasat politik anti-sains yang terus-menerus diproduksi, seraya kooptasi politik itu bekerja dalam institusi hukum dan penegakan hukumnya. Yang ketiga, saya kira kecenderungan pemerintahan Prabowo Gibran adalah tetap memanfaatkan dan mendisiplinkan narasi hegemonik di tengah pergerakan masyarakat sipilnya. Saya kira pidato di depan ulang tahun Gerindra kemarin itu jelas sekali pesannya. Misalnya begitu banyak stigmatisasi, pengonotasian, misalnya kritik terhadap misalnya disematkan kepada akademisi seperti saya yang lulusan luar negeri itu dianggap yang apa namanya tidak punya jiwa nasionalisme dan seterusnya. Saya kira ini terlalu menyederhanakan ya dengan soal argumentasi seakan-akan benar gitu ya. Dia lupa, dia ngutip Hatta juga lulusan dari Belanda, dari luar negeri gitu ya. Nah, saya kira ini adalah cara-cara penggunaan narasi hegemonik yang akan terus-menerus diproduksi oleh rezim seakan benar padahal membodohi. Yang keempat, terakhir, apa yang saya baca kecenderungannya adalah menebalkan dan bahkan kian melegalkan praktik konflik kepentingan dan pada akhirnya korupsi, kolusi, nepotisme, akumulasi kepemilikan modal, dan penguasaan jabatan politik kekuasaan kian tak terkendali arahnya. Saya kira itu catatan saya untuk membaca apa yang terjadi di 2024 dan apa yang akan terjadi di 2025 di masa pemerintahan Prabowo Gibran. Terima Ya, kasih. terima kasih Mas Herlambang atas paparannya. Banyak sekali hal penting ya. Jadi Mas Herlambang menyatakan bahwasannya represi kebebasan berekspresi pada tahun 2024 bahkan sejak awal 2024 ada penguatan represi terhadap kebebasan berekspresi termasuk kebebasan akademik. Lalu masih adanya manipulasi institusi pendidikan. Pemerintah memanfaatkan institusi pendidikan dalam politik praktis terlihat dari tindakannya memanfaatkan posisi rektor untuk mendukung kepentingan rezim. Lalu adanya kekerasan terhadap protes publik yang semakin meningkat dengan penculikan dilakukan secara sporadis pada 22 Agustus 2024 kemarin setelah keputusan MK, penindasan terhadap aktivis seperti Daniel dan buruh seperti Septia, juga situasi militerisme yang seharusnya dihentikan kembali menguat di era pemerintahan Prabowo yang dipertontonkan lewat kebijakan dan ucapannya yang tentunya kita seringkali temukan di media sosial. Lalu politik transaksional yang masih kuat memperburuk situasi politik dan hukum. Produk hukum diperlukan sebagai komoditas dan HAM dipandang sebagai aksesoris penguasa dan juga hal banyak penting yang lainnya yang tadi dipaparkan oleh Mas Herlambang. Terima kasih Mas Herlambang atas waktunya. Baik, kawan-kawan sebelum kita nanti mungkin selamat sore Prof. Fad, sudah hadir di Zoom meeting. Ya. Selamat Kita sore, selamat ya pagi. Mohon selamat maaf sore. atas Selamat pagi waktu Belanda tentunya. Sehat Prof. Fad? sehat. Saya mohon maaf atas keterlambatan. Ini kemarin ada pesta karena
Nah ya, ada pesta bersama istri saya dan saya sedikit lama, jadi saya mohon maaf terlambat kehadiran di sini. Tidak apa-apa, Prof. Sangat tepat waktu, sesuai dengan jadwal dan agenda. Para Oke. pembicara sudah memaparkan materinya, dan sekarang kita ada sesi tanya jawab dengan Prof. Ward. Sebelumnya saya akan mengajukan pertanyaan kepada Prof. Ward, dan juga saya mempersilakan kepada para peserta jika ingin mengajukan pertanyaan kepada para pembicara dan juga Prof. Ward di sini. Sebelum itu, saya akan mengajukan pertanyaan pertama kepada Prof. Ward secara khusus. Prof. Ward, bagaimana Prof. Ward mendefinisikan situasi demokrasi Indonesia saat ini? Apakah masih hanya mengalami kemunduran atau sudah lebih dari itu? Lebih jauh karena demokratisasi yang berjalan adalah buah reformasi politik 1998. Apakah saat ini reformasi politik sudah dapat dikatakan selesai? Dan mengapa? Silakan Prof. Ward. Ya, terima kasih atas pertanyaan ini dan saya awalnya mau ucapkan keselamatan dan congratulations kepada LP3S dengan buku ini. Saya senang lihat LP3S tetap sedang main peran penting dalam debat publik Indonesia dan saya juga suka LP3S sedang dorong ide dan sifat kritis di ruang publik di Indonesia. Saya kira itu sangat penting juga dengan buku ini. Nah, terkait pertanyaan Anda, Mbak Tasya, tentang apakah situasi ini masih bisa disebut kemunduran demokrasi. Saya kira setelah em, eh, keterpilihan Pak Prabowo, situasi sedang berubah sedikit dan bisa disebut lebih parah sekarang. Karena ada satu perbedaan penting. Zaman Jokowi ada kemunduran demokrasi, tapi itu praktek yang tanpa legitimasi demokrasi. Maksud saya, Jokowi terpilih karena juga ada janji eh, pada umumnya 2014 ada janji dia akan memperkuatkan demokrasi, memperkuatkan institusi negara Indonesia. Ternyata itu tidak terjadi, tapi itu tidak sesuai dengan harapan atau dia memang seperti untuk banyak orang dianggap seperti bongkar janji. Situasi kalau kita lihat sekarang, justru tidak ada janji seperti itu dari Prabowo dan dia justru sudah dalam kampanye sudah jelas dia akan utamakan kepentingan lain dibanding dengan demokrasi atau institusi negara, negara hukum dan segala macam. Dan dengan kampanye dengan janji seperti itu dia menang. Maksudnya ada seperti beda dengan zaman Jokowi, ada sekarang juga legitimasi demokrasi atau legitimasi pemilihan untuk tetap melemahkan demokrasi di Indonesia. Jadi itu bikin situasi yang bikin saya lebih khawatir lagi karena ada dukungan publik untuk agenda ini. Dulu tidak ada, sekarang itu dia sedang membuat itu dengan dukungan publik. Jadi itu jawaban pertama. Jawaban kedua, oleh karena itu saya kira judul buku ini memang pas karena kita berada dalam pasca zaman reformasi. Kita bisa dianggap bahwa zaman reformasi yang dimulai tahun 98 setelah kejatuhan Soeharto, zaman reformasi ini selesai. Karena tidak ada lagi pemimpin politik yang menjalankan agenda reformasi. Dan secara umum, itu tidak secara rahasia, tapi secara umum tidak ada janji atau pidato apapun tentang kita mau memperkuatkan demokrasi di Indonesia. Jadi untuk itu, ya, zaman pasca reformasi mulai, dan mungkin dalam forum ini kita bisa pikir bersama-sama apa namanya pas untuk zaman ini. Yang zaman pasca reformasi namanya apa? Itu dua pikiran dari saya aja. Baik,
Terima kasih Prof. Ward atas jawabannya tentunya. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya untuk Prof. Ward? Karena kita masih ada sesi diskusi tanya jawab dengan Prof. Ward hingga 17.00. Oh iya, Mas Bagit Wiryawan mengungkapkan usulan saya order anti reformasi. Bagaimana dengan pernyataan tersebut, Prof. Ward? Ya, nah ya itu menarik ya karena em, saya kira juga ide reformasi mungkin masih cukup kuat bahwa mereka tidak berani lawan secara terus terang. Jadi mereka tidak akan membela agenda reformasi, tapi juga mungkin tidak akan berani lawan. Tapi mungkin ya mungkin seperti Pak Mas Bangkit bilang, secara praktis mungkin ada beberapa ada pembuatan yang lawan. Ya, Em, ya, tapi beberapa nama bagus anti reformasi atau ya mungkin orde terbaru, atau ada juga orang yang bilang kita dalam zaman oligarkis, bisa juga seperti itu. Jadi beberapa opsi. mau tambah sedikit, apakah ini artinya Indonesia masuk dalam arus global di mana demokrasi itu mengalami arus balik seperti yang terjadi di beberapa negara Asia Tenggara, mungkin Thailand dan Filipina, eh, dan sampai kapan arus global ini, kalau benar yang terjadi seperti itu, akan bergulir? Ya, nah dan dengan ini Anda mengingatkan saya tentang topik yang penting, karena kita harus juga pikir tentang mengapa itu kemunduran demokrasi ini sedang terjadi di banyak tempat di dunia, tidak hanya Indonesia. Jadi ada beberapa situasi, beberapa hal yang tidak ini Indonesia spesifik, itu hal yang sedang terjadi di mana-mana. Dan saya kira ada dua faktor yang menyebabkan itu. Salah satunya adalah em, ketidakkesetaraan, jadi inequality, itu sedang naik di mana-mana akibat orde ekonomis yang berada di dunia. Jadi orang yang kaya memang menjadi tetap lebih kaya, tapi orang miskin situasinya tidak sedang diperbaiki atau lebih buruk sekarang. Jadi dari situ juga muncul di mana-mana rasa seperti sistem politik yang berada tidak untuk saya, itu untuk elit. Jadi kami perlu seorang yang akan membongkar semua. Jadi saya kira itu salah faktor seperti universal yang kita bisa lihat di Amerika, di beberapa negara di Eropa, di Thailand, dan di Indonesia juga. Dan faktor kedua yang saya kira penting untuk dibahas juga, kita harus mengakui bahwa demokrasi yang ada sekarang tidak juga berfungsi secara ideal. Kita dalam forum ini kadang-kadang sudah membahas tentang ongkos politik yang tinggi, yang kecenderungan oligarkis, yang sudah naik sudah ada sejak beberapa tahun. Jadi itu juga menyebabkan orang tidak senang dengan orde yang ada sekarang dan dengan alasan yang baik. Jadi menurut saya untuk membela demokrasi, kita harus juga mengkritikkan demokrasi. Maksudnya kita juga harus lihat kelemahan sistem yang ada sekarang dan mencoba memperbaiki supaya tetap ada demokrasi. Karena kalau tidak, banyak orang akan menghilangkan kepercayaan dengan demokrasi, tidak mau dukung lagi dan mereka akan merasa lebih baik orang kuat, orang tegas, orang seperti Soeharto tetap di sini supaya itu lebih efektif dibanding dengan demokrasi. Jadi untuk menyelamatkan demokrasi, untuk hentikan kemunduran demokrasi, kita harus juga menganalisir apa kelemahan demokrasi yang ada sekarang. Thank you, Prof. Baik, thank you Prof. Ward. Ini masih ada pernyataan Prof. Ward yang mungkin nanti bisa dilengkapkan oleh Prof. Ward, argumennya sesuai teman-teman Prof. Ward.
Pernyataan dari Iketut Bagiarta, yang perlu dikawal adalah penyesuaian Undang-Undang Pilpres terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang Presiden Threshold 0%. Kiranya persyaratan partai mengajukan capres-cawapres harus dibatasi dengan persyaratan kualitatif. Misal, semua pengurus partai politik di semua tingkatan harus sudah melaporkan semacam laporan harta kepemilikan pada suatu platform yang dibuat oleh KPU yang bisa diakses secara terbuka. Nah, ini mungkin bisa Prof. Ward memberikan pandangannya. Silakan, Prof. Ward. Ya, saya tidak tahu apakah saya menganggap detailnya secara baik semua, tapi mungkin awalnya dari secara umum saya mau bilang itu justru hal seperti itu penting untuk memang dipikirkan untuk seperti saya tadi bilang untuk menyelamatkan demokrasi, untuk pikir juga tentang syaratan dan sistem elektoral bagaimana mengatasi keluhan yang berada sekarang tentang demokrasi, termasuk tentang presidential threshold, karena saya setuju dengan Ketut Bagiarta bahwa saya kira itu pendapat Mas Bagiarta, tapi menurut saya adalah akibat presidential threshold ini memang kompetisi terlalu terbatas dan dari akibatnya hanya muncul tokoh-tokoh yang sudah terkenal dan tidak ada kemungkinan untuk orang baru yang muncul. Jadi lebih baik berubah presidential threshold dan dan itu di banyak negara lain itu lewat partai aja. Jadi setiap partai bisa awalkan calon mereka sendiri atau bisa lewat threshold yang lebih sedikit. Nah, saya kira terkait topik kedua dalam pertanyaan ini yang laporan harta kepemilikan, maaf. Saya kira itu satu hal yang sangat penting justru dalam situasi oligarkis yang kita berada sekarang. Di beberapa negara yang itu sudah ada, saya sering meneliti di India, di sana ada website, Anda bisa lihat setiap orang politik punya apa, hartanya berapa, dan juga kepentingan kepentingan bisnis yang dia punya apa. Menurut saya itu sangat penting. Saya baru iklan sedikit, saya baru menerbitkan artikel bersama Greenpeace tentang kepemilikan bisnis anggota DPR dan anggota kabinet. Dan kita lihat sekarang kalau ada panitia yang sedang mempersiapkan undang-undang tambang, ada anggota DPR yang punya perusahaan tambang. Jadi ada konflik of interest yang sangat besar, tapi publik umum tidak tahu karena itu informasi yang tidak publik, tidak dikenal. Dan justru untuk itu harus ada, saya sangat setuju dengan Ketut Bagiarta, harus ada laporan harta kepemilikan yang umum supaya kita juga bisa hentikan praktek seperti itu. Kalau ada undang-undang tambang yang harus disiapkan, tidak boleh seorang yang punya kepentingan dengan bisnis tambang yang bikin undang-undang ini. Tidak seharusnya seperti itu. Itu salah satu kelemahan demokrasi yang sekarang yang harus diatasi, yang harus dikerjakan. Baik, thank you, Prof. Ward. Oke, untuk pertanyaan penutup, Prof. Ward, karena kita punya waktu 1 menit lagi. Per menit, ya. Pandangan Prof. Ward, prediksi Prof. Ward terhadap kepemimpinan Prabowo, bagaimana gambaran Prof. Ward demokrasi di bawah kepemimpinan Prabowo nantinya? Silakan, Prof. Nah, menurut saya mungkin yang peserta di forum ini sangat pesimis, tapi menurut saya masih ada seperti pertarungan di dalam lingkaran Prabowo.
ada seperti orang oligarkis dengan kepentingan bisnis yang berada dalam kabinet, yang berada dalam lingkaran Prabowo yang akan utamakan kepentingan bisnis, dan kalau ada institusi negara hukum yang menghalangi kepentingan bisnis mereka, mereka akan melemahkan demokrasi dan institusi dan lain-lain. Tapi di dalam lingkaran ini juga ada orang lain yang masih lihat mengapa harus ada negara hukum. Mereka masih mau membela demokrasi. Jadi prediksi saya akan ada seperti fight dan banyak diskusi dalam kabinet juga, dan kita masih harus lihat siapa yang akan menang. Kepentingan oligarkis yang sangat kuat sekarang atau juga kelompok yang pro demokrasi yang berada juga di sana. Saya juga tidak terlalu optimis karena kepentingan bisnis dan kepentingan uang begitu kuat sekarang di kabinet. Saya kira mereka akan menang secara umumnya, tapi sedikit harapan masih ada. Sedikit harapan masih ada. Masyarakat sipil bisa mewujudkan hal tersebut, Prof. Ward. Terima kasih Ya, dan atas masyarakat ya, masyarakat sipil termasuk LP3S harus mendorong kaum ya. seperti itu. Itu aja saya mau tambah. Ya, Ya. thank you, Prof. Ward, atas sesi diskusi tanya jawab yang tentunya sangat bermanfaat sekali. Di sini banyak sekali akademisi dan juga jurnalis yang turut mendengar pernyataan-pernyataan Prof. Ward. Kami berlanjut ke sesi tanya jawab. Bila Prof. Ward masih ingin tetap bergabung, tentunya kami sangat senang. Kita langsung ke sesi tanya jawab. Terima kasih, Prof. Ward. Tentunya ada pertanyaan yang cukup banyak kepada para pembicara dalam diskusi kali ini. Yang pertama ada dari Mas Bangkit kepada Mbak Ika. Apakah boleh dijelaskan jurnalisme investigasi secara eksklusif? Apa alasan teknisnya ini akan dilarang di peraturan yang baru? Lalu yang kedua, pertanyaan dari Mbak Ambar untuk Mbak Ika juga. Jadi Mbak Ambar ini jurnalis juga, Mbak Ika. Pertanyaannya adalah di awal kemunculan Jokowi menjadi media daring yang mengangkat kredibilitasnya hingga menjadi orang nomor 1 Indonesia. Meski belakangan Jokowi lebih mempercayakan popularitasnya kepada influencer, Baika tadi sempat menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto dari awal sepertinya memang sudah tidak ingin menjalin hubungan dengan media. Pertanyaannya, masih adakah peluang media atau pers ataupun jurnalisme tetap menjadi fourth estate yang bisa memberikan pandangan kepada publik tentang berbagai kebijakan pemerintah yang populis namun memperburuk kondisi ekonomi rakyat? Silakan Baika, 2 pertanyaan. Terima kasih, Tasya. Untuk yang pertanyaan pertama, sebenarnya Mas Bangkit, kami juga tidak memperoleh informasi yang cukup kenapa kemudian itu menjadi concern. Tapi kalau kita lihat memang jurnalisme investigasi ini justru yang menjadi main dari jurnalisme gitu yang selama ini banyak sebenarnya membongkar kejahatan-kejahatan seperti korupsi, hak asasi manusia dan sebagainya. Jadi kami melihat itu yang ingin dibungkam terlebih dahulu begitu ya, karena melihat tren jurnalisme investigasi sebenarnya sudah semakin berkembang ya, dengan terutama menggunakan saluran-saluran media baru, karena kita melihat populasi media sosialnya juga cukup besar. Misalnya Tempo begitu, kami memulai dengan bocor alus ya dengan podcast, kemudian teman-teman narasi yang menggunakan channel video untuk menyebarluaskan tentang investigasi. Jadi sebenarnya tidak ada alasan yang cukup masuk akal kecuali itu memang menjadi gitu ya, menjadi alat untuk membungkam dengan regulasi lewat RUU penyiaran. Tapi kalau kita simak misalnya beberapa keterangan dari politisi ya di DPR itu justru lucu gitu ya, mereka menganggap bahwa mereka membantah gitu bahwa ini bukan untuk jurnalisme investigasi yang untuk membongkar kejahatan, tapi ini untuk acara-acara gosip misalnya entertainment yang dia menggunakan frekuensi publik secara terus-menerus gitu. Nah, dari sisi term aja mereka tidak bisa membedakan begitu ya, bahwa gosip itu bukan jurnalisme gitu, alih-alih jurnalisme investigasi begitu. Jadi tidak ada alasan yang kemudian bisa kita terima dengan itu. Di sisi lain ini juga melanggar
undang-undang PES ya, karena di undang-undang PES sudah termaktub bahwa PES Indonesia tidak bisa disensor. Jadi mereka mengakali setelah dengan undang-undang ITE, dengan RUU penyiaran nanti yang yang ingin memperluas gitu ya kewenangannya di media sosial gitu, sehingga ini membuat media kesulitan gitu untuk bertemu dengan audiens dengan membatasi jurnalisme investigasi. Yang kedua, ya, jadi salah satu dosa media di sejak era Jokowi ya, karena memang dulu kita tahu ya Jokowi sangat media darling, sehingga itu membuat media kehilangan kritisismenya begitu. Dan ini sebenarnya sudah banyak diteliti juga ya, misalnya oleh Rostapsel begitu, bagaimana peran media gitu ya dalam menurunkan demokrasi di Indonesia. Nah, jika kita bandingkan dengan Prabowo, memang ini positioningnya menjadi berbeda gitu ya, karena sejak awal kita tadi berdasarkan capturean beberapa media begitu, Prabowo memang memilih begitu untuk tidak dengan media atau menghindari media sebenarnya. Nah, apakah kemudian masih ada kesempatan atau peluang jurnalisme harus ini ya menjadi pilar keempat ya? Justru saya kira di rezim-rezim otoritarisme seperti ini peran media itu jauh dibutuhkan gitu ya untuk menjadi sumber begitu bagi publik yang terus begitu ya mengawasi dan mengontrol kerja pemerintahan. Tapi momentumnya kukira ini justru melihat media kita menjadi sangat kritis sekarang, karena kita tahu begitu ya, begitu banyak media-media yang tidak pernah berhenti sebenarnya mengungkap dari kebijakan-kebijakan populis Prabowo yang akhirnya ini berdampak serius gitu terhadap ekonomi masyarakat terutama ya. Nah, kemudian di 2024 kita melihat inisiatif-inisiatif jurnalisme investigasi itu semakin tumbuh dan berkembang begitu ya di Indonesia, dan saya kira inisiatif ini harus terus dilakukan, harus terus diperluas, dan memang salah satu isu internasional tadi yang memang agak ini ya juga berpengaruh terhadap media, karena sebelumnya memang media-media di Indonesia salah satunya juga jurnalisme investigasi memperoleh support yang cukup besar begitu. Nah, jadi peluangnya sebenarnya adalah dukungan dari publik saat ini itu tetap penting untuk terus mendukung media-media yang independen ya, yang bekerja secara investigasi dengan misalnya berlangganan, kemudian memberikan donasi dan sebagainya. Di satu sisi kita melihat memang situasi ekonominya berat, tapi saya kira justru di saat-saat krisis seperti ini, dukungan terhadap media itu tetap diperlukan begitu ya. Dan saya kira optimismenya tetap ada begitu, karena media merasakan begitu ya bagaimana kebijakan-kebijakan ekonomi ini yang kemudian berdampak secara langsung terhadap ekonomi medianya dan juga terhadap jurnalisnya. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Ika, atas jawabannya. Berlanjut kita ke pertanyaan berikutnya, namun saya sangat mempersilakan kepada para peserta bila ingin bertanya secara langsung ya, bisa mengaktifkan mikrofonnya, sebutkan nama, dan juga pertanyaan dan narasumber mana yang ingin dituju, seperti itu. Namun, masih ada pertanyaan dalam kolom chat yang sebelumnya sudah ditanyakan kepada Prof. Ward, tapi karena dari Mas Iketut Bagia, dari Beli Iketut Bagiarta tentunya ya, ini mengajukan pertanyaan kepada seluruh narasumber. Namun mungkin saya akan pantik terlebih dahulu kepada Mas Malik ya, kepada Pak Malik. Karena ini salah satu merupakan kajian dari Pak Malik terkait presiden threshold yang seharusnya mungkin masih bisa ditinjau kembali. Silakan kepada Pak Malik Ruslan untuk bisa merespons pertanyaan tersebut. Ya, makasih. Mas Beli nanya ini ya, apa
PT ya, presidensial threshold Iya, ya. Ya, betul saya Pak kira Malik. sekarang kan sudah dari awal kan memang maunya masyarakat sipil ya, sebagian besar tidak perlu ada pembatasan, tapi memang perlu pengetatan. Jadi sebenarnya persoalan kita ini muncul itu karena kita cenderung mengabaikan aspek yang paling fundamental dari hulunya. Misalnya gini, kenapa kita sulit untuk menemukan pemimpin KPK yang benar-benar sesuai dengan harapan publik? Karena dari seleksi awalnya sudah melanggar sebetulnya, tidak bukan melanggar tapi tidak sesuai dengan harapan publik. Kalau dilihat dari apa catatan mereka dari mana mereka berasal. Contoh gini, bagaimana mungkin misalnya uh, mengharapkan satu lembaga KPK yang konsisten, yang berani, yang tidak takut, ya. Kalau yang direkrut adalah orang-orang yang dari lembaga-lembaga juga yang bermasalah di masa lalu, dari jaksa, dari polisi. Nah itu kan dua lembaga yang sebetulnya, ini saya kasih analogi ya, dua lembaga yang sebetulnya dari KPK itu ada karena mereka ini bermasalah dari awal secara lembaga. Kejaksaan tidak dipercaya, berantas korupsi. Kepolisian juga tidak dipercaya. Lalu lahirlah KPK. Nah sekarang kemudian KPK diserahkan kepada pimpinannya kepada uh, kepolisian, bahkan yang masih aktif. Nah jadi cara-cara berpikir kita memang menurut saya sudah tidak betul dari awal ya. Nah terkait dengan presidensial threshold, nah kita juga nanti bukan tidak mungkin nanti kita akan mendapatkan mungkin yang presiden yang tokoh oligarki. Ini kan sekarang bebas ya, dia boleh dari mana saja masuk. Dia bisa beli partai karena itu uangnya banyak. Nah, orang Indonesia dengan masih dengan mudah bisa dibeli, mudah ya. Tercerminkan dari misalnya eh, orang-orang yang akan memproyeksikan diri untuk menangi pilkada misalnya, dia harus siap-siap mengeluarkan banyak uang. Uang untuk apa? Bukan hanya untuk belanja iklan, bukan. Tapi untuk mungkin serangan fajar atau apa vote buying ya, oleh persoalan antara bukunya. Nah ini itu semua gejala. Jadi saya tidak melihat bahwa akan ada perubahan besar meskipun PRT-nya 0%. Mungkin yang ada semakin banyak kalangan yang bisa masuk secara seleksi, dan yang kedua memang peran parpol akan tidak menjadi kunci paling penting karena semua orang bisa bisa mungkin nanti mereka bikin partai lagi sendiri atau nanti kalau sudah terdaftar di KPU bisa akan mengusung calon sendiri, calonnya jelas atau enggak jelas itu tidak jadi masalah, yang penting dia bisa masuk dan punya daya tawar. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Malik atas tanggapannya. Teman-teman peserta, saya masih memberikan waktu bila ada pertanyaan yang ingin diajukan. Namun sebelumnya Pak Malik, banyak sekali nih pertanyaan terkait buku ini bisa dibeli bagaimana caranya, seperti itu Pak Malik. Ketika saya menyebarkan undangan dan juga di kolom chat, banyak sekali yang mempertanyakan eh, bagaimana cara pembelian bukunya seperti itu. Nah, kalau pemberian bukunya teman-teman bisa nanti kita akan ada tim marketing di kantor ya di LPPIS, dan sekarang mungkin bisa untuk mendaftar untuk apa namanya supaya didaftar untuk pembeliannya ya. Sekarang buku ini sudah sedang dalam proses untuk pengurusan ISBN dan KDT. Karena setiap buku kita selalu ada dua komponen itu tidak boleh tidak, itu memang standar kita harus ada ISBN dan KDT-nya. Dan sekarang karena sudah buku ini sudah final ya, sudah final untuk konteksnya semuanya kecuali dua hal itu, KDT dan ISBN. Dan kalau sudah keluar mungkin minggu depan atau 2 minggu kemudian itu kita langsung bisa cetak. Nah, teman-teman bisa tinggal ajukan saja, bisa lewat siapa nanti mungkin kalau bisa ngambil misalnya nomor saya atau siapa, mungkin di sini ada Mas Rizal ya, marketernya, Ya, bisa ke sana langsung supaya nanti dicatat, nanti akan dikirimkan bukunya. Gitu. baik, baik. Terima kasih Pak Malik. Nah, Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Saya lihat di Zoom sudah tidak ada yang raise hand, tapi saya butuh sekali closing statement dari masing-masing pembicara. Mbak Ika, lalu Pak Malik, dan mungkin nanti Pak Fahmi bisa memberikan closing statement bila bersedia. Silakan, Mbak Ika.
Iya, terima kasih. Semoga catatan yang dituliskan di sini itu bisa memberikan ini ya, mungkin alarm awal begitu bagaimana situasi yang akan kita hadapi ke depannya gitu. Terutama karena saya di aspek kebebasan pers, ke depan kita mungkin akan melihat limpahan informasi begitu ya, dan dari berbagai masalah-masalah yang muncul begitu di berbagai media sosial dan juga pemberitaan dari media. Jadi pertarungan informasi itu akan menjadi semakin menghiasi kita di hari-hari kita yang terutama kita yang berjibaku begitu ya di ruang-ruang digital. Tapi dari sisi itu dukungan kepada jurnalisme independen itu saat ini menjadi jauh lebih penting dan relevan supaya jurnalisme independen tetap terus hidup, tetap terus kritis dan bisa menjadi ya pilar keempat bagi demokrasi kita, bagi masyarakat untuk mencari kebenaran dan juga mengungkap dari apa dan juga mengawasi kontrol pemerintahan saat ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ika. Silakan Pak Malik untuk memberikan closing statement pada webinar kali ini. Silakan. Singkat-singkat saja ya, teman-teman semua yang saya hormati. Apa yang saya tampilkan di buku ini, catatan awal untuk Presiden Prabowo, sebetulnya ingin melihat bahwa tantangan yang beliau hadapi sekarang ini itu sudah terang benderang di depan mata. Terang benderang. Jadi nggak perlu lagi ada keraguan. Misalnya ngomong nanti kalau koruptornya mengembalikan uangnya akan bisa diatur, bebas. Itu nggak ada aturannya seperti itu. Nah, saya kira yang paling penting beliau lakukan sekarang ini adalah bagaimana mengatasi warisan-warisan buruk dari pendahulunya, dari pemerintahan Jokowi. Yang paling pokok salah satu itu adalah menolak sikap budaya yang lemah terhadap tindak korupsi. Ini sudah disuarakan oleh para budayawan sejak tahun 70-an. Sikap yang lemah, sikap budaya yang lemah terhadap korupsi. Lemah itu misalnya dengan membiarkan misalnya hukum ini tebang pilih, atau dia menegaskan bahwa korupsi memang harus dihukum maksimal, tidak boleh minimal, harus maksimal. Kita mungkin berharap sekarang ini ada vonis misalnya dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi itu dengan hukuman mati yang sebenarnya belum pernah dilakukan. Sekurang-kurangnya 20 tahun atau sekurang seumur hidup. Dan yang kedua, karena ini sekarang pemerintah sekarang merasakan gimana tidak enaknya mewarisi ekonomi yang morat-marit. Nah, cara yang kedua lagi adalah mengefektifkan penggunaan undang-undang tindak pidana pencucian uang, memiskinkan koruptor. Itu contoh dicontohkan oleh KPK jilid 4 kalau nggak salah, memiskinkan koruptor. Jadi itu yang salah satu yang menimbulkan efek jerah. Nah, yang ketiga, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJMN, kalau kita bicara tentang Indonesia Emas 2045, di dalam itu memang ada penguatan pendekatan budaya dalam penanggulangan korupsi di Indonesia. Saya kira ini semua bisa dieksplorasi oleh pemerintah, karena kalau tidak, apa yang dilakukan oleh misalnya Prabowo pernyataan kemarin di Singapura, Indonesia sekarang korupsinya sudah kanker stadium 4, atau kita sekarang akan menghukum koruptor, tidak berani, tidak takut menghukum berat, bahkan sampai mengancam 50 tahun yang nggak ada landasan hukumnya kan, karena mungkin saking mau menghukum dengan hukuman yang tinggi, itu juga tidak ada landasan hukumnya, tapi itu kita tangkap sebagai satu kesan bahwa beliau punya niat untuk itu. Nah, jangan kendor. Halo, Malik ya. Melihat ya dari hari ke hari, minggu ke minggu, apa yang dilakukan sampai nanti tahun depan kita keluarkan lagi dengan refleksi dan notebook, apalagi yang akan dicatat. Apakah nanti bahasanya lebih
Jadi melunak atau justru makin keras? Nanti kita lihat. Saya belum bisa jawab sekarang. Saya kira itu, Mbak Tasya. Baik, terima kasih Pak Malik atas closing statement-nya juga yang tidak kalah tajam. Em, Tentunya, apakah akan ada pertanyaan lagi terakhir mungkin sebelum kita tutup ya pada 17.30 kalau sesuai dengan agenda? Ataukah Pak Jazuli? Harus saya panggil. Pak Jazuli ingin memberikan pernyataan atas kadar pantun atau teman-teman sekalian di sini? Silakan. Oke, apa bisa kita cukupkan saja? Natasha, boleh dijelasin itu ada hoax yang beredar kok Oh cepat? iya, kawan-kawan, ini di kolom chat, bila kawan-kawan melihat, itu ada dari Ida Meiwati yang bilang kalau ada berminat untuk membeli buku, bisa melalui klik di sini, bit.ly order buku 12, itu bukan dari tim kami ya, bukan dari tim LP3IS, juga bukan tim marketing. Jadi teman-teman harus waspada juga, nanti kita akan memberikan kontak dari teman-teman tim marketing. Jadi itu bukan dari tim kami. Ini ada phishing ya mungkin ya yang hadir dalam Zoom meeting. Jadi bisa dipastikan kalau itu bukan dari tim LP3IS. Oke, Baik, sepertinya sudah bisa kita cukupkan ya atas paparan hari ini. Secara kesimpulan yang amat menyeluruh dari paparan para pembicara, juga sesi tanya jawab forward, pandangan para peneliti mencerminkan kekhawatiran tentang mundurnya demokrasi yang berlangsung pada tahun 2024. Dan ini menjadi tantangan pada tahun berikutnya 2025 dan seterusnya tentunya. Para peneliti mencatat pelanggaran terhadap prinsip etika dan moral seperti intervensi dalam pemilu dan penguatan oligarki politik, kelemahan oposisi dan adanya pemberantasan kebebasan sipil, termasuk kebebasan pers, turut menambah krisis demokrasi di negeri ini. Pemerintah Jokowi juga dinilai telah melemahkan KPK dan memberlakukan kebijakan yang merugikan hak asasi manusia serta mendorong krisis keteladanan dan moralitas pemimpin. Praktik kekerasan oleh aparat negara dan intimidasi terhadap mahasiswa, jurnalis, aktivis juga semakin meningkat, disertai dengan penguatan kontrol terhadap media dan kampanye manipulasi informasi. Selain itu, politisasi hukum dan pelanggaran HAM yang terus terjadi menunjukkan semakin tipisnya jarak antara demokrasi dan otoritarianisme. Terima kasih para pembicara Mbak Ika, Pak Malik yang masih setia untuk bisa memberikan perspektifnya terhadap para peserta di sini. Banyak sekali teman-teman alumni Sekolah Demokrasi, alumni Sekolah Pemikiran Bung Hatta ya, akademisi, jurnalis yang tentunya sama-sama menyimak paparan dari Mbak Ika, Pak Malik, juga para pembicara seperti Mas Wija dan juga Pak Erlambang. Dan tentunya saya, Ratasi Ismaya Putri, mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Kita bisa sama-sama on cam untuk bisa screenshot ya sebagai dokumentasi. Boleh kawan-kawan untuk bisa mengaktifkan kameranya. Baik, Nyala kamera foto. Belak ya. ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Maaf tidak bisa nyalakan Oke. kamera gelap. Ya, siapa Alphonsus? Berikutnya, slide kedua. 1, 2, dan 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Untuk terkait pembelian buku nanti akan kami infokan lagi ya melalui website dan Instagram dan media sosial kami tentunya. Baik. Terima kasih. Salam sehat, selamat menikmati sisa waktu di hari weekendnya. Terima kasih Mbak Ika, terima kasih Pak Malik, terima kasih semuanya. Dan tentunya kami akan ada sesi diskusi lagi pembicara-pembicara berikutnya di minggu depan. Ada Mas Bangkit di sini ya, Mas Hadi dan juga kawan-kawan lainnya yang tentunya tidak kalah penting untuk bisa memaparkan materinya yang sangat tajam. Terima kasih Bapak Ibu, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Oh, nah kamar anak. Oh, di tengah mati.